Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Apalagi yang suka nonton channel kalian ini. Saya doakan lebih agar kalian sukses selalu dan selalu sukses. Oke, tidak lupa untuk selalu mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya sudah ada box smartphone terbaru dari Vivo, yaitu Vivo X80 Pro. Ini adalah seri flagship dari Vivo, dan sektor yang paling ditonjolkan pada perangkat ini masih sama seperti flagship mereka sebelumnya, yaitu kameranya. Ada dua faktor yang sangat menonjol pada sektor kameranya ini, yaitu kolaborasi Vivo dengan Zeiss, serta adanya komponen berupa sistem stabilisasi optik berbasis gimbal. Walaupun begitu, Vivo X80 Pro tidak berfokus hanya pada kamera tingkat tingginya. Sebagai salah satu HP terbaik dari Vivo, ponsel ini dirancang agar memiliki keunggulan yang menyeluruh di semua lini. Oke guys, langsung aja kita unboxing dan cari tahu tentang produk ini. Langsung aja, check it out! Yang pertama kita unboxing dulu ya. Kita buka plastik pembungkus dari box smartphone Vivo X80 Pro ini. Oke, box sudah terbuka ya. Kita langsung lihat isinya. Dan di dalamnya langsung kita bertemu dengan smartphone-nya yang masih terstiker plastik seperti ini. Saya letakkan dulu di tempat yang aman. Oke, saya ambil dulu partisi pertama. Di dalamnya terdapat satu buah hard case ya yang berwarna hitam untuk pelindung bodi bagian belakang dari perangkat ini. Kemudian ada SIM ejector, buku petunjuk, serta kartu garansi dari perangkat ini. Lalu kita buka partisi selanjutnya. Di dalamnya terdapat satu buah kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Lalu ada headset yang masih ada dalam paket penjualan ini. Kemudian terdapat kepala chargernya. Oke, yang terakhir adalah kita membuka stiker plastik yang masih menempel pada bodi smartphone. Dan seperti inilah bentuk dari smartphone Vivo X80 Pro-nya. Saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang nantinya saya akan gunakan sebagai bahan review. Yang pertama kita bahas tentang desain dari Vivo X80 Pro ini. Vivo X80 Pro mengalami perubahan desain di sisi bagian belakang, khususnya bagian modul kamera. Modul kamera ponsel ini tidak lagi berbentuk persegi panjang atau vertikal, melainkan persegi panjang yang membentang nyaris selebar penutup belakang. Di dalam modul yang berwarna hitam itu terdapat kompartemen berwujud lingkaran. Selain modul kameranya yang berbeda, Vivo X80 Pro ternyata mengalami peningkatan ukuran dan bobot. Bodi HP ini memiliki dimensi dengan panjang kali lebar kali tinggi 164,57 dikali 73,3 dikali 9,1 mm dan dengan bobot 219 gram. Untuk bodi belakang telah dilapisi kaca. Bagian depan dan belakang Vivo X80 Pro memakai kaca Gorilla Glass Victus. Lalu bagaimana tentang ketahanan bodi perangkat ini? Ternyata Vivo X80 Pro telah mengantungi sertifikat IP68. Yang artinya tahan air atau kedap terhadap air sedalam 1,5 meter selama 30 menit. Oke, sekarang kita beralih ke bagian layar. Layar dari Vivo X80 Pro mengalami kenaikan bentangan layar sebagai konsekuensi peningkatan ukuran bodi. Layarnya memiliki bentangan sebesar 6,78 inch, sedangkan pendahulunya yaitu X70 Pro hanya 6,56 inch. Lalu pada resolusinya juga terjadi upgrade hingga mencapai 2K 1440 dikali 3200 pixel, sehingga kepadatan pixelnya tembus sampai 517 ppi. Untuk layarnya menggunakan panel AMOLED E5 yang didukung Blackpen berteknologi LTPO generasi ketiga. Untuk sekedar diketahui, Blackpen adalah sebuah transistor yang dipasang di belakang panel layar. Jadi fungsi dari komponen ini sangat banyak. Salah satunya adalah untuk menciptakan refresh rate adaptif. LTPO3 ini diklaim mampu membuat refresh rate turun hingga 1 Hz, sehingga konsumsi daya atau layar dari perangkat ini sangat irit.
Untuk refresh rate layar dari Vivo X80 Pro sendiri mendukung refresh rate 120Hz dengan touch sampling mencapai 300Hz. Jadi kelihatan ya, untuk layarnya bisa menampilkan tampilan yang mulus serta responsif. Layar HP ini juga mampu menampilkan warna hingga 10 bit atau sebanyak 1,7 miliar. Layar Vivo X80 Pro ini diklaim mampu tingkatkan kecerahan hingga 1500 nit. Layar ini juga punya rasio kontras yaitu 8 juta dibanding 1. Jadi kesimpulannya adalah layar HP ini mampu menghasilkan tampilan yang cerah dan warnanya benar-benar hidup. Oke, sekarang kita bahas tentang spesifikasi yang dibawa serta performanya. Untuk dapur pacunya, Vivo X80 Pro diperkuat oleh SoC Snapdragon 8 generasi 1 dari Qualcomm dan satu lagi chip khusus bikinan sendiri. Dan chip itu adalah Vivo V1 Plus. Sebenarnya sudah banyak ponsel kelas flagship yang memakai Snapdragon 8 generasi 1 ini. Contohnya saja seperti Samsung Galaxy S22 Ultra, Xiaomi 12 Pro, dan Oppo Find X5 Pro. Namun, SoC ini bisa kita ibaratkan sebagai sebuah bahan mentah. Ia bisa menghasilkan sebuah masakan sedap jika racikan yang dibuat oleh produsen ponsel ini tepat. Kemudian, SoC ini juga merupakan chipset pertama di dunia yang dibangun dengan fabrikasi 4 nanometer. Snapdragon 8 generasi 1 mengandung 8 core CPU. Komposisinya adalah 1 core Hero Prime berbasis Cortex X2 dengan kecepatan 3,0 GHz. Lalu ada 3 core Hero Gold Cortex A710 dengan kecepatan 2,5 GHz. Dan yang terakhir adalah 4 core Hero Silver Cortex A510 dengan kecepatan 1,8 GHz. Selain CPU, komponen lain yang dikandung antara lain GPU Adreno 730 8,18 MHz. Lalu ada pengendali AI bernama Hexagon, prosesor gambar Spectra, dan modem eksternal 5G X65. Pada memorinya didukung RAM 12GB LPDDR5 dan memori internal 256GB berjenis UFS 3.1. Dan sekarang kita akan uji performa dari perangkat ini. Yang pertama, uji performa menggunakan metode sintetis yaitu aplikasi Benchmark Antutu versi 9. Pada uji performa menggunakan metode sintetis yaitu aplikasi Benchmark Antutu versi 9, ternyata Vivo X80 Pro mampu mencetak skor di angka 950 ribuan. Skor yang diraih oleh perangkat ini cukup tinggi, walaupun tidak setinggi Galaxy S22 Ultra ataupun Xiaomi 12 Pro. Kemudian saya beralih menguji performanya dengan memainkan game berat di perangkat ini. Untuk settingan grafik pada saat saya memainkan game ini, saya menggunakan settingan grafik bawaan smartphone. Namun untuk settingan grafiknya, sebenarnya perangkat ini mampu mencapai HDR ekstrim. Dengan settingan grafik bawaan smartphone atau mode default, X80 Pro mampu menjalankan game ini dengan sempurna. Selama memainkan game ini, saya belum menemukan kendala apapun, seperti terjadinya lag ataupun frame yang terasa drop. Untuk tampilan atau grafik yang ditampilkan pada layar Vivo X80 Pro nampak realistis. Grafiknya mampu berjalan pada angka 60 fps, sedangkan untuk kinerja CPU-nya hanya di angka 41%. Menurut saya kendalanya cuma satu ya, untuk memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini adalah suhu perangkatnya. Jadi selama saya memainkan game PUBG Mobile ini dari awal sampai akhir, saya merasakan hawa hangat yang timbul dari belakang bodi, tepatnya di seputaran kamera. Tentu saja hal ini tidak mengurangi kenyamanan saya dalam memainkan game PUBG Mobile di perangkat Vivo X80 Pro ini. Untuk meredam hawa panas di bagian bodi belakang, kamu bisa menggunakan hardcase yang sudah terdapat dalam paket penjualan ini. Jadi kesimpulannya, perangkat ini dengan baik melibas game seperti PUBG Mobile. Tidak ada kendala apapun dalam memainkan game sekelas PUBG Mobile ini. Saya lanjutkan untuk memainkan game berat lainnya, yaitu memainkan game Genshin Impact pada perangkat Vivo X80 Pro ini. Bermain game Genshin Impact di perangkat ini saya menggunakan settingan grafik balance mode. Ternyata membuat game ini berjalan di kisaran 30-35 fps. Kemudian saya setting ulang menggunakan perform mode. Untuk frame rate-nya berada di kisaran 40-50 fps. Hebatnya sampai 30 menit frame rate-nya masih tetap stabil dan tidak berubah. Jadi benar-benar lancar. Saya memainkan game Genshin Impact ini dari awal sampai akhir permainan. Saya sama sekali belum menemukan ada kendala apapun seperti terjadinya lag ataupun frame yang terasa drop. Jadi dari semua smartphone Snapdragon 8 generasi 1 yang pernah saya coba, ternyata Vivo X8 Pro adalah smartphone yang bisa menjinakkan Snapdragon 8 generasi 1 ini dengan baik.
Kemudian settingannya saya rubah di lowest 60 tanpa kipas dan hasilnya bisa sedikit lebih tinggi. Ternyata framerate-nya dapat berjalan di kisaran 40-55 fps. Namun sama halnya dengan memainkan game PUBG Mobile, memainkan game Genshin Impact untuk perangkatnya sendiri di bagian belakang menimbulkan hawa yang cukup hangat. Namun itu bukanlah masalah, saya tetap nyaman dalam memainkan game Genshin Impact walaupun bodi belakang ataupun tepatnya di seputaran kameranya menimbulkan hawa yang cukup hangat. Kemudian setelah 30 menit saya memainkan game ini, saya ukur suhunya, didapati suhu sekitar 36 derajat Celcius. Sekarang kita ke bagian yang paling diunggulkan pada perangkat ini. Untuk konfigurasi pada kamera Vivo X80 Pro tidak ada perubahan. HP ini tetap memiliki kamera utama, kamera ultrawide, dan kamera telefoto, serta kamera selfie. Pada bagian kamera ini ada dua hal yang menarik yang menjadi sorotan kami untuk menguliknya. Yang pertama, Vivo menyematkan chip khusus yaitu Vivo V1 Plus. Selain untuk meningkatkan kualitas tampilan, chip ini juga berperan dalam fotografi dan videografi. Kemudian yang kedua adalah tentang gimbalnya ya. Jadi Vivo kali ini memindahkan penstabil tersebut pada kamera telefotonya. Pemindahan posisi penstabil gimbal ke kamera telefoto dimaksudkan agar ponsel bisa mengambil foto potret dengan teknik panning. Teknik panning sendiri adalah teknik untuk membekukan objek yang bergerak, tetapi latar belakangnya tetap kabur. Berikut adalah rincian spesifikasi satu persatu kamera HP ini. Pada kamera utama, Vivo menyematkan sensor Samsung ISOCELL GNV 50MP dengan ukuran 1/1,3 inch dan kamera ini memiliki bukaan 1.57. Di kamera utama ini juga telah tersedia OIS serta autofocus. Kemudian pada kamera ultrawide-nya memiliki resolusi 48MP yang didukung sensor Sony IMX598 dengan bukaan 2.2. Untuk kamera telefotonya memiliki resolusi 12MP dan memiliki bukaan 1.85. Jadi pada lensa telefotonya, yaitu lensa yang memiliki focal length 50mm serta penstabil optik berbasis gimbal, ia bisa melakukan pembesaran hingga 2 kali. Kemudian yang terakhir adalah sensor kamera telefoto periskop. Resolusinya 8MP dengan bukaan 3.4. Sensor kamera telefoto periskop bisa melakukan optical zoom hingga 5 kali. Oke, sekarang kita beralih ke bagian kamera selfie-nya. Untuk kamera selfie yang berbentuk punch hole memiliki besaran sensor 32MP dengan bukaan 2.5. Kemudian bagaimana tentang urusan perekaman video? Untuk perekaman video, resolusi 8K 30fps adalah resolusi puncak dari kamera utama. Sedangkan untuk kamera selfie-nya mampu menghasilkan video dengan resolusi 4K per 30fps. Dan berbagai macam fitur ya turut disematkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Salah satunya adalah fitur bokeh ala Zeiss untuk foto dan video. Lalu bagaimana hasil foto dan video dari kamera ini? Oke, langsung aja kita lihat ya contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera perangkat ini. Halo guys, balik lagi sama kita di Angger pada channel bersama aku JJ dan aku Dinda. Kali ini kita lagi mau nge-review HP Vivo X80 Pro. Oke kan, kita lagi pengaturan paling terendah di 720-30fps. Iya betul banget, kita masih di kamera utamanya dan di kamera utamanya ini kalian tidak bisa mengaktifkan flashnya ya guys ya, karena kita lagi di siang hari jadi kita cobain di malam hari aja ya. Nanti kita akan coba di malam harinya setelah ini ya guys, oke? Kita lanjut ke pengaturan yang selanjutnya. Let's go. Oke, kali ini kita lagi ada di pengaturan kamera 720-60fps. Kita masih di kamera utamanya ya guys. Ya betul banget, karena tadi kita belum sempat tes sambil jalan, jadi kita harus coba tes sambil jalan ya buat mastiin apakah ada delay-nya atau enggak. Tapi kayaknya sih aman ya. Bisa lihat di layar kaca Anda. Iya, oke? Juga karena ini masih di siang hari, cahayanya masih cukup, juga karena kayaknya harusnya belum ada ya. Masih belum ada. Iya, kita coba lihat di malam harinya ada banyak sama tahu. Lalu kita pengaturan. Ini kita lagi di pengaturan berapa sih? 80 ya betul banget. Kita masih ada di kamera utamanya ya. Jadi resolusinya jadi semakin tinggi gitu ya. Jadi tentunya gambarnya juga semakin jernih. Kalian bisa lihat di layar HP Anda gitu ya. Dan jangan lupa kolom komen di bawah ya di sini ya. Biar kekurangannya apa, kelebihannya apa. Oke, kita mau pengaturan dulu. Oke, yuk. Kita udah di resolusi yang semakin tinggi
banget. Kali ini kita lagi mau nge-review kamera selfie dari Vivo X80 Pro. Oke, kita lagi di pengaturan 720 30 fps. Betul banget tuh. Jadi kali ini kita mau nge-review di dalam ruangan ya guys, karena tadi di kamera utamanya kita udah nge-review di luar ruangan. Betul. Kira-kira gimana menurut kalian? Oke. Cahayanya bekerja dengan bagus apa enggak nih guys menurut kalian? Kayaknya juga nggak delay aja ya. Iya. Tuh, aman Ini dong. kayaknya ada pengaturan zoom-nya ya. Zoom Iya in, betul. zoom out. Kita coba ya. Coba. Ini Nah, bisa wow. sampai bisa sampai keren banget. oh sampai 2,0. Iya betul banget. Ini pecah nggak nih guys? Kira-kira? Kalau dari kita sih enggak ya guys. Gimana kalau di layar kaca Anda? Oke, kalian bisa komen di bawah ya. Let's go. Nah, kali ini kita udah sampai di pengaturan tertinggi untuk di kamera selfie-nya nih guys. Nah, Tuh. kita lagi di pengaturan 1080. Iya betul banget. Untuk FPS-nya kita ada di 30 fps gitu. Jadi untuk di kamera selfie Vivo X80 Pro ini udah yang paling tinggi tuh. Jadi resolusinya makin Iya. bagus ya. Masih sama bisa di zoom in, zoom out ya. Iya betul banget. Zoomnya bisa sampai 2 kali. Terus juga kalian bisa menggunakan fitur kecantikan. Tuh. Dan untuk fitur flashnya itu belum tersedia, tapi tenang aja karena pencahayaannya udah bagus ya, walaupun di dalam ruangan nih kita Cahayanya nih. bekerja dengan otomatis. Tuh. Dan juga kayaknya dia pendeteksi wajah ya kak. Iya betul banget. Tuh. Delaynya juga aman, nggak ada. Nggak delay sama sekali, bagus banget. Oke, sebelum kita review malamnya, kita juga mau ngingetin ke kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Di Angga Waspada Channel. Jangan lupa loncengnya. Dadah. Guys, welcome back to Angga Waspada Channel. Kali ini kita masih mau nge-review kamera utama dari Vivo X80 Pro. Kita lagi di suasana malam ya kak. Ya kita juga mau tes pencahayaannya gimana dan kita lagi di pengaturan 720 30 fps. Oke, kita mau coba nyalain flashnya dulu kali ya. Oke, kita coba ya guys ya. Nah, jadi seperti ini perbedaannya dari sebelum menggunakan flash sampai menggunakan flash. Bisa lihat di layar kaca kalian. Iya, jadi buat kalian yang suka ngevlog malam-malam gak perlu khawatir takut gelap ya, karena udah ada flashnya. Flashnya bisa digunakan pada saat sudah dinyalakan videonya. Betul banget. Oke, Kita mau coba sambil jalan. Yuk, let's go. Kita agak jalan ke arah yang banyak lampu-lampunya ya Iya, guys. betul Kita mau banget. cek perbedaannya di backlight sama di depan light. Oke? Iya, betul banget. Jadi seperti ini perbedaannya udah terlihat di layar kaca Anda. Kalian bisa isi kolom komentar di bawah. Kita lanjut ke pengaturan selanjutnya Kak. Oke, kali ini kita udah di pengaturan selanjutnya berapa Ci? Di 720 tapi 60 fps. Nah, perbedaannya di FPS-nya ya guys ya. Oh iya, aku juga mau kasih tahu ke Apa nih, kalian. Jadi di fitur kali ini tuh kalian udah bisa mengaktifkan kecantikannya. Terus ada filter-filter wajah dan juga flashnya gratis sekali ya. Bisa atau enggak? Oke, kita coba ya. Nah, Wah. ternyata masih bisa nih di pengaturan kali ini gitu tuh. Jadi lebih terang gitu ya. Dan juga kualitas videonya lebih jernih ya. Iya betul banget karena pengaturannya udah semakin tinggi ya. Gitu. Karena ini suasana malam, kira-kira ada noise-nya nggak sih guys? Kalian bisa isi kolom komentar di bawah ya. Cahayanya juga bisa kalian lihat di malam hari dan di terang hari ya Kak. Iya betul banget. Oke, kita next ke pengaturan selanjutnya yuk. Oke guys, kali ini kita lagi ada di pengaturan. 780 30 fps masih di kamera utamanya ya guys. Tapi kita di suasana malam ya Kak. Iya betul banget nih. Jadi kayak gini nih hasilnya untuk di resolusi 1080 pixelnya ini. Kita juga mau cek kualitas suara di videonya. Iya betul banget. Kira-kira gimana nih suara kita terdengar jelas atau enggak? Karena kebetulan kita lagi ada di luar ruangan Iya. aja ya. Lagi di suasana hiburan malam. Iya betul banget. Kita juga mau cek pencahayaannya pada saat pakai flash ya. Iya betul. Kita coba yuk. Oh ternyata masih bisa Masih Je. bisa. Iya keren banget ya. Untuk pengaturannya masih bisa apa kan nih Kak? Masih dong. Itu aja masih bisa ya. Oh iya. Kita kayaknya harus tes delay ini juga deh Je. Kita pakai sambil jalan ya. Kira-kira gimana nih? Gimana, Aman guys? atau enggak? Kayaknya sih aman ya menurut aku ya. Nah, saya juga bisa lihat di layar kaca Anda. Kalau ada bisa komen di bawah ya guys. Oke, kita langsung ke pengaturan pixelnya ya. Oke guys, kali ini kita udah di resolusi yang lebih tinggi lagi berapa ya? Di 1080 60 fps. Oke, jadi kali ini kita masih sama di 1080, perbedaannya di FPS-nya guys. Kita masih di suasana malam di kamera utamanya ya guys. Iya betul banget. Karena ini resolusi yang lebih tinggi, otomatis pencahayaannya lebih bagus, kualitasnya lebih jernih. Tapi kita tetap mau coba pakai flash nih, kira-kira gimana nih hasilnya? Kita
coba yuk. Nah, Oke. jadi seperti ini tuh. Jadi semakin cerah, semakin jernih ya. Bisa dilihat di layar kaca Anda perbedaannya antara sebelum dan sesudah. Iya, betul Bang. Coba Kita- untuk delaynya digoyang-goyangin tolong. Kameramen tolong. Tuh, kayaknya aman Agak ya. cepat dikit coba biar penontonnya tahu. Nah, aman ya kayaknya ya. Nggak ada patah-patah ya. Walaupun ada bisa komen di bawah ya. Iya, betul banget. Oke, kayaknya kita harus ke pengaturan berikutnya deh. Oke, yuk, let's go. Kita lagi ada di pengaturan yang cukup tinggi ya, J. Berapa, J? Kita lagi di pengaturan 4K 30 fps. Ya, betul banget. Untuk keyboard nya sendiri ini ada di 30 dan 60 fps. Nanti yang 60 fps nya kita coba. Dan sekarang kita lagi di 30 fps nya nih guys. Kira-kira gimana nih menurut kalian? Untuk keyboard nya ini menurut aku kita nggak perlu menggunakan flash ya, karena udah cukup jernih, penerangannya juga udah cukup baik. Tapi nggak mau dicoba juga Kak? Flashnya? Boleh sih kalau mau coba kita coba dulu ya. Nah, jadi seperti ini tuh, guys. Perbedaannya bisa lihat di layar kaca Anda ya. Kayaknya noise-nya pada kabur nih ya, nggak ada ya. Nggak ada noise sama sekali ya? Betul banget. Karena di Untuk 4K. suara kita gimana nih kira-kira? Jelas atau enggak nih? Bisa komen di bawah ya guys kalau suaranya kurang jelas. Kita langsung ke 60 fps nya yuk. Let's go. Guys, kali ini kita lagi di resolusi 4K cuma di 60 fps nya ya, J, gitu. Jadi tentu perbedaannya pasti lebih jernih, lebih HD juga kualitas gambarnya. Noise-nya juga pun hilang. Iya, betul banget. Kita juga mau cek pencahayaannya pada saat memakai flash sama enggak. Kita coba ya. Nah, seperti ini perbedaannya, guys. Boleh guys. Kayaknya Saya lihat aman-aman perbedaannya. aja ya. Aman-aman aja. Coba tolong digoyangin ke kanan dan ke kiri, kira-kira gimana nih, ada patah-patahnya atau enggak? Delay-nya ada apa enggak? Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya sih ya. Kalau ada pun bisa komen di bawah. Iya, betul banget. Oke, aku nggak sabar nih mau nyobain resolusi yang paling tinggi yaitu 8K. Oke, di suasana malam ya kita coba. Iya, betul banget. Let's go. Nah, akhirnya kita udah sampai di pengaturan yang paling tinggi nih. Di 8K. Betul banget. Untuk 8K ini cuma tersedia di 30 fps ya, Oke. guys ya. Gitu. Tapi tenang aja karena ini pengaturan yang Pencahayaannya. paling tinggi. Jadi Pasti pencahayaannya bagus ya. bagus, jernih, noise pun hilang Iya, dari betul muka bumi. banget. Kalian bisa lihat sendiri di layar HP. Kalau nggak percaya. Iya, betul banget. Oh iya, sebelum kita coba kamera selfie-nya, aku mau ingetin kalian jangan lupa like, Comment and subscribe. Angga harus pada channel. Iya, Jangan betul. lupa nyalain loncengnya. Oke. Bye bye. Halo guys, jadi kali ini kita lagi ada di kamera selfie-nya, lagi ada di pengaturan 720. 30 fps. Iya, betul banget. Tuh, jadi seperti ini tampilannya. Ini resolusi yang paling rendah ya, J. Dan kebetulan kita juga lagi ada di depan lampu-lampu tuh kan. Tuh, jadi kan guys. iya, betul banget. Pencahayaannya juga bekerja dengan otomatis. Iya, betul. Jadi ini tuh bisa di zoom sampai 2 kali ya guys. Tuh. Jadi seperti ini kalau di zoom. Kalian juga bisa menggunakan fitur-fitur kecantikan, terus ada filter-filternya juga. Ini agak di zoom gitu ya kak. Iya, Biar betul. kelihatan noise-nya apa enggak. Ada noise-nya apa enggak nih? Kalian bisa isi kolom komentar di bawah ya. Oke, kita langsung ke pengaturan yang berikutnya yuk. Oke guys, kita udah sampai di pengaturan yang paling tinggi. Berapa, J? Di 1080. Iya, betul banget. Untuk FPS-nya kita masih di 30 FPS ya. Kita coba tes sambil jalan kali ya, J ya. Let's go. Tuh, jadi seperti ini guys. Delay-nya bisa dilihat di layar kaca Anda ya guys. Ya, kayaknya aman ya. Aman dong. Aman dong. Noise-nya juga nggak ada. Iya, betul banget. Oh iya, kita juga mau ingetin ke kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalain lonceng. Iya, betul banget. Bye bye. Oke guys, jadi kali ini kita lagi nyoba fitur tampilan ganda nih. Aku lagi ada di kamera selfie-nya. Dan aku di kamera utamanya. Iya, betul banget. Jadi ini modelnya kayak video call gitu ya. Tuh, jadi kalian bisa ngelihat kamera selfie dan kamera utama dalam satu fitur sekaligus. Wow, keren kan? Keren banget kan? Kali ini aku lagi nyobain fitur sinematiknya nih. Lagi di pengaturan 30 fps. Iya, betul banget. Apa sih perbedaannya sinematik sama yang biasa itu? Apa tuh Mbak? Jadi di sinematik ini layarnya tuh lebih ramping, lebih panjang. Jadi cocok banget buat kalian yang mau bikin vlog rame-rame. Tuh, seperti itu. Keren banget kan? You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need
all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. Pada speaker Vivo X80 Pro ini memiliki konfigurasi stereo speaker, merupakan sebuah peningkatan mengingat Vivo X70 Pro hanya memiliki satu speaker aktif. Dan HP ini mampu menghasilkan suara yang prima. Berikut adalah contoh keluaran audionya. Untuk baterainya, Vivo X80 Pro dibekali baterai dengan kapasitas 4700 mAh. Dengan kapasitas ini ternyata HP Vivo X80 Pro mampu menyala dari pagi hingga malam hari. Adapun Vivo menyematkan Vivo X80 Pro ini dengan teknologi pengisian cepat 80 Watt. Kemudian juga tersedia teknologi pengisian cepat nightable sebesar 50 Watt. Untuk pengecasan atau mengisi daya mulai dari 0 sampai 100% menggunakan charger bawaan hanya membutuhkan waktu 43 menit saja. Oke, sekarang kita bahas tentang fitur-fitur lanjutan pada perangkat ini. Vivo X80 Pro mendukung segudang jenis konektivitas mulai dari jaringan seluler 5G, Wi-Fi 6, dan Bluetooth 5.2. Dan menariknya lagi, HP ini juga punya infrared blaster, fitur infrared yang ternyata tidak eksklusif hanya dimiliki oleh Xiaomi saja. Fitur lainnya adalah sensor fingerprint, accelerometer, gyro, proximity compass, dan color spectrum. Untuk sensor fingerprintnya, Vivo memakai teknologi ultrasonic bikinan Qualcomm. Berkat teknologi ini, wilayah pemindaian sidik jari jadi lebih luas. Vivo mengklaim luas wilayah pemindaian meningkat 11,1 kali. Oke sobat semua, kesimpulannya adalah ternyata Vivo semakin serius dalam menggarap segmen seri flagship melalui Vivo X80 Pro-nya. Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.